Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 15. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik ke sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioscuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ilhwa kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 15 yang menyajikan 2 perikop tentang ke Pulau Malta ayat 1 sampai 10 dan ke Roma melalui Sirakusa ayat 11 sampai 15. Paulus tiba ke Pulau Malta dan di sana melakukan banyak mujizat. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Mulanya, penduduk asli pulau itu mengira Paulus adalah seorang pembunuh, karena Paulus digigit oleh seekor ular beracun. Namun mereka akhirnya berubah pikiran mengenainya. Sebelumnya mereka menyangka bahwa Paulus akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Rasul bukanlah seorang dewa dalam ketahayulan dari rasa ingin tahu penduduk asli itu, melainkan di dalam kehidupan dan ministrinya, ia mengekspresikan Allah yang sejati. Allah yang sejati ini di dalam Yesus Kristus telah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, ketersaliban, dan kebangkitan. Menjadi roh yang al-muhid hidup di dalam Paulus dan diperhidupkan dari diri Rasul. Di dalam setiap situasi dari kehidupannya sehari-hari, Paulus adalah ekspresi dari Kristus yang ia beritakan. Ini ditunjukkan oleh perkataan Paulus yang ditulis kemudian dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 21a. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus hanya memperhitupkan Kristus dan memperbesar dia. Di Pulau Malta,
Paulus memperhitupkan Kristus dan memperbesar Dia sebagai roh pemberi hayat. Adalah roh yang al-muhid sebagai perampungan dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan ditinggikan Allah. Di laut yang berbadai, Tuhan tidak saja membuat rasul menjadi tuan orang-orang di atas kapal, tetapi juga penjamin hidup dan penghibur mereka. Sekarang di darat, dalam keadaan damai, Tuhan berbuat lebih lanjut. Bukan hanya membuat Paulus menjadi daya tarik ajaib dalam pandangan penduduk pribumi yang tahayul, juga menjadi penyembuh dan sukacita mereka. Selama perjalanan laut yang panjang, naas dan terpenjara, Tuhan menjaga rasul di dalam keunggulannya dan memungkinkan dia menempuh hidup yang melampaui alam kekhawatiran. Hidup demikian penuh wibawa, memiliki standar kebajikan insani yang tertinggi, mengekspresikan atribut-atribut ilahi yang terunggul, suatu hidup yang serupa dengan hidup Tuhan sendiri di bumi beberapa tahun sebelumnya. Inilah Yesus kembali hidup di bumi di dalam keinsaniannya yang dipenuhi oleh sifat ilahi. Inilah manusia Allah yang ajaib, unggul dan misterius, yang dulu hidup di dalam kitab-kitab Injil, yang terus hidup di dalam kisah para rasul melalui salah satu anggotanya. Inilah saksi hidup dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan ditinggikan oleh Allah. Paulus memperhitupkan Kristus dan memperbesar Kristus dalam perjalanan pelayarannya. Tidak heran, orang-orang sangat menghormati dia dan teman-temannya, memberi mereka penghormatan yang terbesar dan penghargaan yang tertinggi. Penduduk asli Pulau Malta itu memperlakukan Paulus dan sekerjanya seakan-akan mereka adalah anggota-anggota dari satu keluarga raja. Paulus adalah raja dan Lukas adalah salah satu dari keluarga ini. Menurut ayat 10, penduduk pribumi itu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan di kapal untuk pelayaran itu. Tuhan secara berdaulat menyediakan makanan untuk 276 orang. Raja manapun harus menyediakan makanan bagi rakyatnya. Sebagai seorang raja, Paulus menerima suplaian dari penduduk. Namun, ia tidak berhutang apapun untuk hal ini, karena ia telah menyembuhkan begitu banyak orang sakit di antara mereka. Jadi, orang-orang itu membayar Paulus dengan menyimpan suplaian makanan di kapal yang diperlukan untuk pelayaran itu. 3 bulan kemudian, mereka berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Setelah tinggal 3 hari di Sirakusa, mereka tiba di Rhegium dan kemudian mereka sampai ke Puteoli, di mana mereka bertemu dengan saudara-saudara. N14b, Lukas berkata, sesudah itu kami berangkat ke Roma. Ia melanjutkan, saudara-saudara seiman yang di sana telah mendengar kabar tentang kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Forum Appius adalah sebuah tempat yang jauhnya 60 km lebih dari Roma. Tres Taberne adalah sebuah tempat yang jauhnya 40 km lebih dari Roma. Sambutan hangat saudara-saudara dari Roma dan perhatian kasih dari orang-orang di Puteoli menunjukkan kehidupan tubuh yang indah di antara gereja-gereja sebermula dengan rasul. Kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan kerajaan surgawi di bumi yang dihuni oleh orang-orang yang dibutakan oleh iblis. Secara lahiriah, rasul adalah tawanan yang dibelenggu, memasuki ibu kota gelap dari kerajaan yang dijajah oleh iblis. Namun sesungguhnya ia adalah duta besar Kristus, membawa kuasa Kristus, mengambil bagian dalam bagian lain dari kehidupan tubuh gerejanya di dalam kerajaan Allah di bumi. Ketika ia menderita penganiayaan agama dalam kerajaan iblis, ia menikmati kehidupan gereja di dalam kerajaan Allah. Ini merupakan satu hiburan dan satu dorongan baginya. Ketika Paulus melihat saudara-saudara, ia bersyukur kepada Allah dan dikuatkan. Ini menunjukkan bahwa rasul sangat manusiawi. Walaupun ia telah didorong oleh Tuhan secara langsung dan sangat berani sepanjang perjalanan pelayarannya, ia masih perlu dikuatkan oleh sambutan hangat dari saudara-saudara. Di dalam keinsaniannya yang dipertinggi dengan kebajikan-kebajikan insaninya, Kristus beserta atribut-atribut ilahinya terekspresi selama perjalanan pelayarannya. Ia terus-menerus memperbesar Kristus
dalam situasinya yang buruk. Sebelum Paulus tiba di Roma, saudara-saudara di sana telah mendengar kabar tentang dia dan sekerja-sekerjanya. Saudara-saudara itu datang menemui mereka sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Bagaimana mereka menerima kabar tentang Paulus? Ini sulit sekali dijawab. Mungkin ada beberapa saudara dari Puteoli, di mana Paulus didesak untuk tetap tinggal selama 7 hari, yang membawa kabar kepada saudara-saudara di Roma, yang kemudian datang menyambutnya. Perkara yang penting adalah bahwa di sini kita melihat satu gambaran tentang kehidupan gereja pada zaman dulu. Kehidupan gereja yang sangat nikmat. Kita perlu memiliki satu kehidupan gereja yang nikmat sedemikian pada hari ini, mengikuti teladan yang disajikan dalam ayat-ayat ini. Saudara-saudari, dalam pasal 28, keinginan Paulus untuk melihat Roma telah dipenuhi. Orang-orang Yahudi terus berusaha untuk menghalangi dia pergi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi Tuhan secara berdaulat membawa Paulus ke Roma. Pada zaman dulu, mengadakan satu perjalanan dari Yerusalem ke Roma adalah satu perkara besar. Tetapi Tuhan membawa Paulus jauh ke dalam dunia orang bukan Yahudi, bahkan ke dalam ibu kota dari Kekaisaran Roma. Paulus pasti penuh dengan sukacita ketika ia tiba di Roma. Secara jasmani ia dibelenggu, tetapi secara batini ia penuh dengan kemuliaan dan sukacita yang tak terkatakan. Puji Tuhan, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami melihat sosok dari seorang Rasul Paulus. Tuhan, di mana dalam situasi yang begitu sulit, Tuhan, dia tetap bisa memperhitupkan Kristus, memperbesar Kristus. Tuhan, dia adalah seorang saksi-Mu yang hidup. Oh Tuhan, yang mengekspresikan kebajikan-kebajikan insani yang begitu unggul. Oh Tuhan Yesus, karena ia dipenuhi oleh atribut-atribut keilahian-Mu. Tuhan, kiranya teladan ini, Tuhan, menjadi pembelajaran bagi kami. Tuhan, dalam hidup kami di hari-hari ini, dalam segala situasi ya Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup. Penuhilah kami dengan diri-Mu sendiri, sehingga segala atribut ilahi-Mu yang ada di dalam kami boleh terekspresi dalam kebajikan-kebajikan insani kami, sehingga orang melalui melihat kami melihat Kristus, mendapatkan Kristus. Tuhan juga pimpin kami, kiranya kami juga memiliki kehidupan gereja yang manis. Tuhan, terbangun bersama dengan saudara-saudari yang lain. Hidup di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Esa dengan Tuhan Yesus, esa padu dalam roh, di dalamku di kau hidup, ku nikmati dirimu. Esalah, ku dan kau, esalah, kelimpahan-Mu supply-ku, dirimu, segalaku, kini berbagian hayat-Mu, penuh dengan insani-Mu, kehidupan insani-Mu diterapkan atasku. Esalah, ku dan kau, esalah, kelimpahan-Mu supply-ku, dirimu, segalaku. Esa denganmu disalib, ku mati di dalam-Mu, ku mati terhadap dunia, dunia mati terhadapku. Esalah, ku dan kau, esalah, kelimpahan-Mu supply-ku,